Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di ruangan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk serta KAPI. Terkait hari ini pembahasan yaitu mengenai dengan adanya informasi yang kami dapatkan bahwa Bupati Kota Bandung Barat merupakan salah satu tolak ukur pekerjaan yang cukup menggembirakan, yang mana beliau mendapat penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Bang, saat ini saya mendengar informasi yang bergulir, yang mana pada intinya bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kota Bandung Barat mendapatkan salah satu piagam penghargaan kepada dari kementerian. Apa benar itu? Iya, itu benar bahwa penghargaan diterima dan diumumkan secara virtual ya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 ya, bersamaan secara nasional, baik itu pada tataran kementerian, kemudian pemerintah daerah yakni provinsi dan kabupaten kota. Nah, kita salah satunya yang ada di kabupaten di Kalimantan Tengah, Kota Waringin Barat adalah salah satunya yang menerima, yakni Anugerah Parahita Eka Praya atau APE. Ya, ini yang ada di gender, ya, di sektor gender. Itu. Pak, saya lihat ya di sini kan kita bicara gender ya, artinya kesetaraannya sampai sejauh mana ini? Ya. Baik, di sini kami akan sampaikan sebentar dulu bahwa kesetaraan gender, bahwa ini ada komitmen dari pemerintah daerah terkait dengan kesetaraan gender, bahwa pemerintah daerah komitmen untuk memperhatikan pembangunan dengan kesetaraan gender, yakni salah satunya adalah komitmen ini dibuktikan dengan dokumen-dokumen regulasi yang mengatur terkait dengan gender, ya. Yang kedua, adanya komitmen dari pemerintah daerah bahwa pelaksanaan yang ada untuk responsif gender, ya, baik itu dari sisi perencanaan maupun penganggaran yang ada di setiap SKPD ini dilakukan telah memperhatikan dengan kesetaraan gender. Jadi kalau kita berbicara gender, ini kan di samping ini kan ada pemberdayaan ya, pemberdayaan perempuan, ya, perlindungan item saja ya, khususnya di bidang, yakni di bidang pemberdayaan perempuan dan juga perlindungan anak. Ya, untuk masalah KB dan pengendalian penduduk itu nanti eventnya lain ya. Tapi di sini adalah yang responsive gender, yakni pemberdayaan perempuan. Terkait dengan hal itu, yakni sisi pelaksanaan adalah bahwa bagaimana responsif gender ini keseimbangan antara laki-laki dengan perempuan. Ya, harapannya bahwa yang telah dilakukan bahwa di setiap SKPD ya sebagai pengampu untuk mendapatkan anugerah Parahita Eka Praya atau APE ini tidak bisa kami sendirian, dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan KB saja, tetapi adalah menyeluruh karena ini adalah secara holistik ya, bersama-sama dengan SKPD yang lain ya, baik itu dari dinas yang mengampu maupun dari perencanaan, penganggaran maupun SKPD yang lainnya untuk bersama-sama berupaya agar responsif gender dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan dan penganggaran itu dilakukan ataupun dilaksanakan. Nah, ya. Kalau kita berbicara kesetaraan, maksud kesetaraan itu intinya apa, Pak? Ya, kesetaraan ini adalah antara kesetaraan laki-laki dan perempuan, bahwa suatu pekerjaan itu bisa dilakukan oleh perempuan, bisa dilakukan oleh laki-laki, sehingga tidak ada perbedaan, namanya kesetaraan, tidak ada perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan di setiap profesinya itu. Sebagai contoh, misalkan yang ada di setiap SKPD, bagaimana seorang pemimpin, misalkan eselon 2, eselon 3, eselon 4, itu bagaimana untuk kesetaraannya, bahwa kita sudah mulai banyak ya, bahwa di eselon 2, kemudian eselon 3, eselon 4 pun ada kesetaraan ya, tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Berarti ya, sistem rasa keadilan terpenuhi di sini. Terpenuhi hak-hak wanita, hak-hak perempuannya. Ya, begitu pula yang ada di
sisi pelaksanaan di setiap SKPD ya, ataupun di tempat-tempat tertentu yang umum ya, misalkan di terminal, di pasar, di sekolah, ini hak-hak perempuan ini juga harus dipenuhi sehingga betul-betul ini terimplementasikan ya, pengarus utamaan gender itu. Tapi ini kelihatannya kita berbicara untuk kesetaraan khususnya bagi yang punya profesi dan kaula muda ya. Tapi Ya. bagaimana dengan Sisi pelaksanaan di setiap SKPD ya, ataupun di tempat-tempat tertentu yang umum ya, misalkan di terminal, di pasar, di sekolah, ini hak-hak perempuan ini juga harus dipenuhi sehingga betul-betul ini terimplementasikan ya, pengarus utamaan gender itu. Tapi ini kelihatannya kita berbicara untuk kesetaraan khususnya bagi yang punya profesi dan kaula muda ya. Tapi Ya. bagaimana dengan kaula tua tapi intelektual gitu? Tidak ada persoalan karena ini tidak membedakan antara umur. Oh. Ya, tetapi hak-hak wanita itu, hak-hak perempuan, kesetaraan ya, pengarus utamaan ini diharapkan adanya keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Ya. Contoh kaum ibu ya, ini di setiap instansi ataupun di tempat-tempat umum ini diperhatikan. Misalkan tempat untuk menyusui, tempat untuk tangga seorang ibu. Nah, ini sisi dari konstruksi ataupun bangunan itu juga harapannya juga terpenuhi. Bagaimana untuk membangun sebuah gedung ataupun ya bangunan yang harus memperhatikan dengan responsif gender yang cukup tajam, yakni ada misalkan tangga tempat menyusui ya, ini harus kita perhatikan. Itu harapannya semacam itu ya. Bang, kalau kita melihat barometer untuk gender ini saat ini khusus di Kota Rimba ini persentasenya berapa persen, Bang? Nah, kita juga melihat yang dari sisi apakah ada beberapa sudut pandang, ya kan? Apakah dari sisi kesehatan, pendidikan, politik, ya, ataupun ekonomi, ini ada beberapa macam. Tapi kalau yang menyangkut khusus dinas kependudukan di sini apa yang menjadi salah satu konstruksi yang melihat persentasinya, Bang? Oh, kalau yang ada di sini tentu saja kalau dari sisi jumlah laki-laki dan perempuan yang ada pada dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan KP ini memang sudah banyak yang perempuan dari sisi kuantitas. Tetapi dari sisi yang lain juga perlu diperhatikan sebagai contoh, yakni dari konstruksi bangunan, kemudian untuk menduduki eselon ring ya, eselon. Nah, dan juga untuk kesiapan-kesiapan yang lainnya, sarana prasarana misalkan. Nah, itu juga menjadi perhatian kita. Oke, Bang, sedikit lagi Bang tambahan Bang. Mungkin ada harapannya Bang, yang mana ini kan merupakan satu piagam yang diberikan Ya. oleh kementerian ya. Betul. Yang mana apaan Bang? Mungkin ada harapannya Bang, yang mana ini kan merupakan satu piagam yang diberikan Ya. oleh kementerian ya. Betul. Yang mana pegangan ini cukup kokoh nantinya, menggembirakan, tapi mempertahankan. Nah, mungkin ada langkah-langkah baru yang strategi oleh Dinas Kependudukan. Ya, di sini kan sebenarnya kita masih menerima yakni APE ini pada kategori pratama. Nanti kita akan tingkatkan pada kategori madya. Nah, pada kategori madya tentu saja kita akan meningkatkan, akan membuat strategi, teknik dan pendekatan-pendekatan terhadap yakni dari SOPD yang lain untuk bisa bersinergi untuk membahas tentang peningkatan ya kategori menjadi madya. Di antaranya yakni dari sisi penganggaran, yang berikutnya dari sisi perencanaan, penganggaran maupun pelaksanaan. Nah, nanti akan kita evaluasi kembali. Mengapa semacam itu? Karena penguatan ada titik-titik lemahnya di mana? Dari sisi dokumen, kita akan perkuat dari sisi dokumen ataupun regulasi. Yang kedua, dari sisi perencanaannya, agar setiap SKPD merencanakan ada yang gender terbuka, artinya bahwa di setiap dokumen itu tertuang yakni kata-kata gender ya, ataupun tertuang ada kata-kata yang memang
mendukung terhadap gender. Yang kedua, secara tertutup, memang pelaksanaan itu dilakukan oleh SKPD yang lain ataupun organisasi-organisasi yang lain, instansi vertikal maupun yang ada di pemerintah daerah ini. Nah, itu bisa dilakukan. Sebagai contoh bahwa pelaksanaan-pelaksanaan dari sisi komunikasi, ya. Yang berikutnya penataan kepegawaian, yang berikutnya dari tadi yang cukup tajam yakni tentang konstruksi, harus memperhatikan hak-hak perempuan bisa terlayani dengan baik. Itu harapannya. Jadi pada intinya dalam suatu mempertahankan, walaupun ini evaluasi awal ya, Pak Arja Pratama mendapat satu piagam ya, Ya. artinya mungkin tahapan-tahapan selanjutnya itu lebih diperkuat lagi nantinya. Oh, tentu saja. Ya, harus diperkuat lagi untuk meningkat ya menjadi madya. Ya, nanti mudah-mudahan bisa menjadi utama ya, dan terakhir itu yang top yakni mentor. Oh. Ya. Demikian wawancara kami kepada salah satu kepala pemberdayaan perempuan pelindungan anak dan pengendalian penduduk serta kami di Kabupaten Kota Waringin Barat.